bahwa yang namanya penyakit diabetes itu berkaitan erat dengan fungsi dari pankreas. Di dalam pankreas itu ada yang namanya pulau Langerhans. Di dalam Langerhans ada sel alfa, sel beta, sel delta. Sel beta ya, salah satunya ini adalah dalam hal produksi insulin. Nah, insulin ini adalah merupakan hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berfungsi dalam proses transport glukosa dari aliran darah ke sel, sehingga dapat diuraikan dan digunakan sebagai energi. Dan abnormalitas kadar glukosa dalam darah ini yang disebut dengan diabetes mellitus. Jadi kalau kita bicara diabetes mellitus, sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan gula saja ya. Jadi bukan hanya gula yang kita kurangi, tapi juga ada karbohidrat. Karbohidrat seperti yang kalian pahami bahwa nanti akan dipecah menjadi glukosa. Kemudian juga kalau tadi kita lihat diabetes mellitus ya, ada tipe-tipe diabetes mellitus ya. Untuk tiap tipe diabetes mellitus ini ada DM tipe 1. DM tipe 1 ini biasanya banyak diderita mulai usia anak-anak karena ini merupakan suatu penyakit bawaan atau suatu autoimun yang kemudian dia akan menghancurkan sel beta pankreas sehingga tidak bisa lagi memproduksi insulin. Sedangkan DM tipe 2 ini banyak diderita oleh orang-orang dewasa. Kalau pada DM tipe 2, dia masih bisa memproduksi insulin. Hanya saja ada beberapa kondisi yang menyebabkan pankreasnya ataupun juga sel beta pankreasnya tidak memproduksi insulin dengan jumlah yang normal. Jadi masih bisa memproduksi insulin tapi sedikit. Sehingga kalau jumlah insulin sedikit, tadi di video ada ya bahwa kalau glukosa masuk, kita makan glukosa, glukosanya harus berikatan dengan insulin supaya bisa masuk. Dan kemudian dirubah menjadi energi ya. Tapi kalau pada kondisi diabetes tipe 2 di mana ada gangguan pada sel beta pankreas yang menyebabkan pankreasnya memproduksi insulin lebih sedikit, maka akan ada gula yang tidak terikat dengan insulin. Akibatnya apa? Ketika gula tidak terikat dengan insulin, dia akan berada bebas di dalam darah. Sehingga ketika ada pengukuran, kok kadar gulanya tinggi ya. Nah, ini yang disebut dengan terjadinya hiperglikemi. Kemudian pada DM tipe 2, kalau tadi masih bisa memproduksi insulin, tapi insulinnya cuma sedikit. Ada juga kondisi di mana masih bisa memproduksi insulin dengan jumlah yang normal, tapi reseptornya tidak sensitif. Jadi tidak bisa mengenali lagi insulin yang ada di dalam tubuh. Sehingga kalau reseptornya tidak mengenali insulin di dalam tubuh, ketika insulin membawa glukosa, dia tetap tidak masuk. Kenapa? Karena nggak kenal lagi dengan insulinnya. Hal ini biasanya dikarenakan adanya perubahan fungsi ataupun bentuk dari reseptornya. Salah satunya karena ada lapisan lemak yang disebabkan oleh adanya obesitas. Nah, salah satu penyebab DM tipe 2 ini adalah kelebihan berat badan. Pada pasien yang memiliki kelebihan berat badan, pasien tersebut akan mengalami resistensi insulin. Resistensi insulin ini dipengaruhi karena bentuk dari reseptornya sudah berubah. Jadi kalau di ilustrasi dijelaskan ya bahwa ada sedikit lapisan lemak yang kemudian dia menutup sebagian gitu ya. Sehingga ketika
gembok dan kunci istilahnya ya. Ketika kuncinya mau masuk kok nggak pas. Oh ternyata reseptornya sudah berubah. Nah ini yang harus diperbaiki ya. Jadi untuk DM tipe 2, pasien masih memproduksi insulin. Walaupun ada suatu kondisi di mana produksi insulinnya hanya sedikit. Ada juga di suatu kondisi di mana produksinya normal tapi sensitivitasnya berkurang. Kemudian ada juga DM gestasional. Diabetes gestasional ini adalah diabetes yang diderita oleh ibu hamil. Jadi hampir mirip ya dengan DM yang resisten insulin. Karena pada ibu hamil itu biasanya berat badannya cenderung meningkat drastis ya. Sehingga lapisan lemaknya juga semakin banyak dan mungkin itu menempel pada pankreasnya. Hal ini kemudian membuat sensitivitas insulinnya jadi berkurang. Sehingga ada yang namanya DM gestasional. Pada DM gestasional ini bisa saja terjadi hanya ketika kehamilan. Nanti setelah melahirkan, pasien akan normal kembali. Nah, hal ini dikarenakan juga karena adanya perubahan hormonal ya. Kemudian juga perubahan bentuk tubuh yang gemuk, kemudian setelah melahirkan kurus kembali. Kemudian ada juga diabetes sekunder. Diabetes sekunder ini adalah diabetes yang disebabkan oleh kondisi lain yang selain di atas tadi gitu ya. Jadi ada diabetes yang disebabkan karena cystic fibrosis ataupun juga Down syndrome, hemakromatosis ya, ataupun juga karena obat-obatan imunosupresan ini juga bisa menyebabkan diabetes. Diuretik ini juga menyebabkan diabetes. Jadi ada 4 tipe diabetes mellitus. Yang paling banyak terjadi itu adalah DM tipe 2. Kenapa Bu Yanti bilang DM tipe 2? Karena yang pertama, DM tipe 2 itu lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup. Sekarang yang namanya makan ya, makanan itu sekarang sudah aneh-aneh ya. Dan sekarang yang namanya makan itu kan bermacam-macam, sehingga sudah banyak cemilan ya, dan rata-rata itu adalah mengandung gula tinggi dan karbohidrat yang tinggi. Contohnya goreng-gorengan, ataupun juga masakan-masakan, makanan-makanan yang terbuat dari tepung-tepungan. Contohnya makanan Korea ya, nah itu kan juga terbuat dari tepung-tepungan. Ataupun juga minum-minuman yang sekarang lagi banyak diminum oleh generasi muda zaman sekarang ya, boba. Nah, itu kan minumnya sangat manis sekali, ditambah lagi dengan boba yang terbuat dari apa itu? Tepung. Karbohidrat juga ya. Nah, sehingga sebenarnya DM tipe 2 itu bisa dihindari ya. Kerusakan itu masih bisa dihindari. Kalau bukan DM tipe 1, sebenarnya DM tipe 2 itu bisa diobati dan bisa dihindari. Di dalam tubuh kita itu memiliki yang namanya gen ya, bawaan kromosom bawaan yang memiliki penyakit-penyakit tertentu sesuai dengan riwayat penyakit di keluarga kita. Jadi kalau misalkan di keluarga kita nih ada saudara atau keluarga dekat ya, paman, om, ataupun tante, bude gitu ya, ataupun nenek yang memiliki riwayat diabetes, maka kemungkinan kita juga memiliki gen tersebut. Hanya saja ada beberapa orang yang kemudian gen itu menjadi aktif. Menjadi aktif karena apa? Karena ada pencetusnya. Pencetusnya yaitu adalah pola hidup kita ya. Namun ada juga yang tidak aktif. Karena apa? Karena hidupnya juga sehat gitu ya. Contoh hidup yang tidak sehat itu adalah sekarang yang karena terlalu banyak kemudahan ya. Apalagi sekarang itu semuanya serba online. Sehingga kuliah bisa di dalam rumah saja ya. Bahkan mungkin di atas tempat tidur dan tidak kemana-mana. Mau makan juga sekarang sudah ada makanan online, tinggal pesan saja dikirimkan. Sehingga yang biasanya kita mau makan harus ke warung, jalan kaki terlebih dahulu, sekarang dengan adanya aplikasi online, tinggal buka
pintu sebentar, makanan sudah datang. Nah, hal ini yang membuat banyak sekali penderita diabetes. Kurangnya olahraga, kemudian juga gizi yang tidak seimbang, terlalu banyak gula, terlalu banyak karbohidrat ya. Hal ini bisa terjadi penumpukan gula di dalam tubuh dan kemudian akan meningkatkan potensi terjadinya diabetes. Tentunya kalau sudah diabetes nanti bisa saja ya memiliki teman-temannya, karena namanya diabetes itu biasanya akan memanggil teman-teman yang lain seperti hipertensi, kolesterol, jantung, nah osteoporosis itu pasti akan datang ya dengan adanya penyakit diabetes tersebut. Jadi kita sebagai orang yang tahu ya tentang kesehatan harus mengerti juga bahwa memang dengan adanya kemudahan bukan berarti kemudian kita tidak melakukan persiapan diri ya, tidak menyehatkan diri sendiri dengan melakukan olahraga, kemudian juga makan makanan yang sehat. Oke, kita lanjut. Ini sudah juga prevalensi, ini semakin meningkat jelas ya. Tadi sudah disebutkan bahwa semakin meningkat kondisi orang-orang yang akan terkena DM. Ini juga pengukuran kadar glukosa darah normal itu dan juga glukosa darah puasanya berapa. Nah, ini adalah mekanisme. Ini DM tipe 1 ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Yanti ya, bahwa kalau DM tipe 1 ini disebabkan karena adanya imunitas yang menyerang dan menghasilkan sel, sehingga pankreasnya dirusak, tidak bisa memproduksi insulin. Kalau pasien tidak bisa memproduksi insulin, obatnya apa? Siapa yang bisa menjawab? Injeksi insulin. Betul. Kenapa dikasihnya injeksi insulin? Kenapa tidak dikasih antidiabetes oral? Karena tubuhnya udah nggak mampu memproduksi insulin, jadi perlu yang dari luar. Iya, betul sekali. Jadi pankreasnya tuh udah nggak berfungsi. Mau dibuat apa? Mau diperbaiki udah nggak bisa. Mau dibuat sensitif bukan itu penyebabnya. Nah, sehingga DM tipe 1 ini akan diberikan langsung insulin dari luar. Sedangkan DM tipe 2 dan juga DM tipe lainnya ini masih bisa diobati dengan antidiabetik oral. Ini DM tipe 2 ya, ini sudah tadi. Sekresi insulin dan juga sensitivitas reseptor insulin. Nah, ini ya, antidiabetes oral. Ya, jadi kalau kita berbicara obat, namanya obat itu macam-macam. Bedanya apa sih sulfonylurea sama metformin sama acarbose? Nah, tentu saja itu berkaitan dengan mekanisme kerja. Kenapa kita harus mempelajari mekanisme kerja? Karena pada bahan alam ini juga sebenarnya kita memiliki potensi digunakan sebagai pengobatan alternatif selain obat-obatan sintetis ya. Jadi kalau di masyarakat mungkin sudah banyak kalian ketahui ada beberapa tanaman-tanaman yang memiliki aktivitas sebagai antidiabetes. Tinggal kita harus menentukan nih kira-kira obat yang mirip dengan tanaman tersebut apa. Untuk apa kita harus mencari? Untuk melihat bagaimana sebenarnya mekanisme yang mendekati. Tentunya untuk obat sulfonylurea dan obat biguanid kan fungsinya berbeda ya. Kalau sulfonylurea ini untuk meningkatkan sekresi insulin. Jadi meningkatkan produksi insulinnya seperti apa? Pengeluaran insulin itu bagaimana? Sehingga kalau misalnya pada golongan sulfonylurea, kerusakan yang akan didapatkan itu adalah kondisi di mana sel beta pankreasnya rusak dan tidak bisa memproduksi insulin dengan jumlah yang normal. Sedangkan pada kelompok yang menggunakan biguanid itu adalah kelompok yang
hewan ujinya tidak ataupun juga pasiennya tidak memiliki atau kekurangan sensitivitas terhadap insulin tersebut, sehingga tentu saja mekanismenya akan berbeda. Pemodelannya juga akan berbeda. Begitu juga untuk kelompok-kelompok lainnya, alfa-glukosidase, inkretin mimetik, kemudian juga SGLT2 ya. Itu berkaitan dengan mekanisme dari obat-obatnya. Nah, ini adalah contoh. Kalau Bu Yanti kecepatan tolong diinterupsi saja ya. Nah, ini adalah contoh penelitian yang dilakukan untuk bisa menghasilkan suatu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut akan menyebutkan tanaman itu memiliki aktivitas atau tidak. Kemudian dosisnya berapa, mekanismenya apa. Jadi penelitiannya panjang. Di sini ada yang mau skripsinya farmakologi, bahan alam? Apakah ada yang mau? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Ya, jadi ini gambaran untuk kalian ya. Jadi gambarannya kalau farmakologi sebenarnya enak ya. Cuma kadang-kadang mahasiswa menganggap bahwa oh kok di sini kan banyaknya, oh saya mau farmasi sosial aja. Saya mau menganalisis manajemen farmasi saja. Ataupun juga saya mau yang di apotek saja, di rumah sakit saja. Nah, padahal di lab itu juga justru lebih enak ya. Bu Yanti S2-nya dulu manajemen, S3-nya farmakologi. Jadi sudah mengalami dua fase ya. Berkaitan dengan komunitas dan juga berkaitan dengan eksperimental. Kalau kita berbicara farmakologi, Anda itu tidak berhubungan dengan banyak orang ya. Tentu saja yang kita hadapi adalah hewan uji sesuai dengan kondisi fisiologisnya masing-masing. Dan ini juga memiliki daya apa ya? Anda harus mengetahui sebenarnya hewan kita itu gimana sih? Kondisi normalnya seperti apa? Kemudian ketika sakit, apa yang akan terjadi pada hewan uji kita? Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan ya bagi para peneliti-peneliti untuk meneliti eksperimental. Ya, walaupun yang komunitas juga memiliki tantangannya sendiri. Oke, ini Bu Yanti contohkan untuk penelitian anti diabetes ya. Anti diabetes dari buah kerangian. Jadi buah kerangian ini karena ingin diambil ekstraknya ya. Kemudian juga ada yang mau diambil minyaknya karena ini adalah kandungan minyaknya banyak ya. Maka dilakukan pemisahan. Satu kita akan mengambil ekstrak total ya. Ekstrak total itu ekstrak plus minyak. Ada lagi yang inginnya minyaknya diambil. Minyaknya diambil, kemudian ampasnya diekstraksi lagi. Jadi kita punya 3 ekstrak. Ekstrak total plus minyak. Kemudian juga ada ekstrak ya ini ya, ekstrak residu dari SFE. SFE ini adalah alat untuk mengambil minyaknya. Residu dari SFE dan juga ekstrak SFE atau minyaknya. Untuk uji, ini karena kita mau mengambil mekanisme, maka ujinya bukan hanya uji in vivo saja, tapi juga ada in vitro. Di awal kita melakukan screening dengan menggunakan OGTT. Masih ingat ya OGTT? Oral Glucose Test Tolerance, di mana pada OGTT ini hewan uji tidak dibuat sakit, tapi dia dikasih beban glukosa yang tinggi. Nanti hasilnya, jika hewan tersebut mampu menahan pembebanan glukosa, artinya ekstrak yang diberikan, obat yang diberikan, itu memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai anti diabetes. Tapi kalau begitu dikasih pembebanan glukosa, dicek kadar glukosa darahnya, loh kok glukosa darahnya tinggi sekali. Artinya, ya tidak potensial, tidak usah dilanjutkan lagi. Atau dicari metode lain. Itu adalah screening. Kemudian, setelah di screening, kita lakukan uji
benerannya. Uji benerannya ini adalah uji pada hewan uji yang sakit. Jadi kalau DM ya kita akan membuat hewan ujinya diabetes mellitus. Caranya bagaimana? Caranya dengan menginduksi dengan senyawa-senyawa kimia yang bisa merusak pankreas. Salah satunya dengan aloksan. Ada dua ya, ada aloksan, ada STZ, streptozotocin. Yang paling banyak digunakan itu memang aloksan ya. Tapi memang yang lebih bagus itu adalah STZ. Karena kerusakannya spesifik. STZ hanya merusak sel beta saja. Sedangkan aloksan semuanya dirusak. Sel alfa, sel beta, sel delta ya. Semuanya dirusak. Setelah rusak, akibatnya hewan uji yang mengalami diabetes mellitus. Karena apa? Karena hewan uji dirusak pankreasnya. Dirusak pankreasnya tadi. Untuk melihat hewan uji itu kalau kita kasih ekstrak, ada perbaikan nggak bentuk kerusakannya itu? Itu satu. Kemudian ada juga yang mau dibuat resisten insulin. Oh, kalau dibuat resisten insulin, tadi katanya kalau resisten insulin disebabkan karena kegemukan. Maka hewan uji saya harus dibuat gemuk terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan? Modifikasi gaya hidupnya. Nah, dibuat sama seperti manusia. Caranya gendut tuh gimana? Oh, caranya gendut itu dikasih makan yang enak-enak. Enak-enak itu biasanya banyak lemaknya. Maka kalau pada hewan uji kita memberikan lemak murni, kolesterol murni, atau lemak murni ditambahkan makannya itu dikasih lemak. Kemudian juga karena bukan hanya gula saja, tapi karbohidrat juga, berarti dia tinggi lemak, dia tinggi karbohidrat dan gula. Jadi diinduksi dengan lemak dan karbohidrat. Itu untuk mendapatkan pemodelan hewan. Kemudian bagaimana dengan yang akarbose, Bu? Akarbose kaitannya dengan enzim alfa glukosidase. Oh, enzim alfa glukosidase ini adalah enzim yang diproduksi di usus halus. Tujuannya apa? Tujuannya akan merombak karbohidrat yang masuk dipecah menjadi gula. Jadi kalau ingin supaya kadar glukosanya nggak naik, maka kita dikasihkan obat yang bisa menghambat produksi alfa glukosidase. Kalau nggak ada alfa glukosidase, berarti nggak ada yang akan memecah karbohidrat menjadi gula, sehingga tidak ada kenaikan kadar glukosa. Itu secara in vitro, dan juga ada beberapa metode-metode lainnya. Dari ekstrak, kemudian kita akan melakukan pemodelan tadi, dicari mana yang paling bagus nih. Ekstrak yang mana yang memberikan hasil yang positif. Setelah itu dari ekstrak yang terpilih, maka kita akan melakukan fraksinasi. Fraksinya etil, heksan, etil, sama air ya. Sesuai dengan tingkat kepolaran. Non-polar, semipolar, dan polar. Setelah itu, kemudian kita uji lagi dengan yang tadi, in vivo dan in vitro tadi, untuk mendapatkan fraksi mana nih yang paling bagus. Nah, kalau sudah diketahui fraksi mana yang paling bagus, kemudian ya fraksi itu yang kita lanjutkan. Kita lakukan subfraksi sampai mendapatkan isolat aktif. Gitu ya, itu adalah gambaran bagaimana kita menemukan suatu senyawa aktif dan juga bagaimana sih cara kita menentukan mekanisme apa. Jadi kita kalau untuk menentukan mekanisme apa, biasanya kita melihat dari literatur-literatur. Kira-kira golongan senyawa ini apa ya yang ada di sana. Kemudian kalau misalkan flavonoid itu secara umum dia mekanismenya akan seperti apa. Nah, itu biasanya penelitian itu berawal dari meraba-raba. Jadi mengira-ngira, kemudian kita buktikan. Baru kita akan mendapatkan kesimpulan. Oke, itu adalah prosedur untuk melakukan penelitian. Nah, Bu Yanti sudah mengumpulkan beberapa tanaman yang memiliki aktivitas sebagai antidiabetes sebelum kita mulai. Selain, nah ini kali ini kan bawang merah. Selain bawang merah,
Ada yang kalian ketahui tanaman apa yang memiliki aktivitas anti diabetes? Pare, betul sekali. Apalagi selain pare? Sambiloto, Bu. Sambiloto, betul. Apalagi? Daun kelor, betul. Apalagi? Ayo semuanya mencari satu persatu. Rosella, ya. Daun sirsak. Daun sirsak, betul. Salam. Kayu manis, betul sekali kayu manis. Seledri. Ada lagi? Bawang putih, betul. Apakah keluarga kalian ada sirih merah? Betul. Apakah keluarga kalian ada yang menggunakan bahan alam sebagai terapi untuk mengatasi diabetes atau mengatasi penyakit lain? Jadi tidak minum obat, tapi minumnya atau mengkonsumsinya herbal. Ada nggak? Betul, kulit manggis. Ada nggak keluarganya atau kalian sendiri pernah meminum sesuatu ya bahan alam untuk mengatasi keluhan penyakit? Pernah, Bu, kunyit. Kunyit buat apa itu? Itu, Bu, sakit perut waktu haid. Oke, betul. Sama apa lagi? Pernah diare? Daun jambu biji, Bu. Pernah, Bu. Oh, pernah makan daun jambu bijinya waktu pas diare? Pernah, Bu. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan bahan alam ya. Atau kalau daun salam buat pegel-pegel. Kalau pegel-pegel ngerebus daun salam. Itu bisa sebagai pemanfaatan. Atau tadi ada sirih ya. Sirih karena dia memiliki aktivitas antibakteri bisa buat cebok tuh. Ceboknya buat membersihkan gitu ya. Atau untuk merendam luka itu juga bisa karena memiliki aktivitas antibakteri. Atau kalau tadi pare itu sekarang sudah banyak sekali yang memanfaatkan ya. Dan karena memiliki aktivitas anti diabetes yang baik, dia banyak digunakan untuk obat TM ya, obat TM. Pare pahit ya, tapi untuk beberapa orang yang memiliki penyakit ya itu harus dimakan. Tapi kalau orang normal itu makan pare itu kan diremes dulu ya pakai garam ya, supaya pahitnya hilang. Baru setelah itu dioseng-oseng. Padahal ada senyawa-senyawa di sana yang dibutuhkan justru. Tapi karena kita buang, tadi karena dibuang zat-zatnya ya, akhirnya kita hanya mendapatkan sedikit manfaat saja. Lebih banyaknya hanya sebagai lauk ya. Oke, kemudian juga, nah ini adalah bawang merah ya. Bawang merah di sini disebutkan. Izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk pare itu apabila dioseng-oseng, apakah kandungan zat aktifnya itu hilang, Bu? Terima kasih. Terima kasih Shirley, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kalau kita berbicara cara memasak itu kita harus berpatokan dengan golongan senyawa yang akan kita ambil. Contohnya ketika kalian melakukan ekstraksi. Kapan sih kalian menggunakan reflux? Kapan kalian menggunakan maserasi? Ada yang tahu reflux ya, yang menggunakan panas? Kenapa sih harus pakai panas? Kenapa? Atau kenapa ya saya harus pakai maserasi kalau ditanya pas ujian besok? Gampang, Bu, maserasi itu nggak usah butuh alat yang banyak. Bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah karena golongan senyawa yang akan kita ambil itu tahan terhadap pemanasan atau tidak. Kalau dia tahan terhadap pemanasan, pakainya reflux. Nggak perlu pakai maserasi. Maserasi itu kan lama ya, tapi kalau reflux itu kan beberapa jam. Tapi kalau ternyata golongan senyawa yang ada di tanaman tersebut
tidak tahan panas, ya berarti kita harus melakukan dengan cara dingin. Salah satunya dengan maserasi, perendaman. Begitu juga dengan ketika memasak ya. Mungkin kalau kalian pernah melihat orang membuat kunir asem ya, serbuk gitu. Kunir asem serbuk itu kan hanya diperas airnya, kemudian diasapkan gitu ya di atas air, di atas kompor ya. Airnya supaya dia mengkristal, diaduk-aduk terus di atas penggorengan ataupun di panci yang dipanaskan. Nah, itu kita berpikir kira-kira senyawa aktifnya rusak apa enggak ya? Supaya ketika kita minum ada nih manfaat yang akan kita tuju. Sehingga memang diharapkan untuk obat-obat tradisional yang membutuhkan pemanasan harus jelas senyawa apa yang akan kita ambil. Flavonoid misalnya. Flavonoid tahan terhadap panas atau tidak? Oh, flavonoid tidak tahan terhadap panas. Sehingga kalau mau dipanaskan, ya pada kondisi yang maksimal berapa sebenarnya bisanya? Oh, bisanya pada kondisi tidak terlalu panas, tidak sampai 100 derajat mendidih gitu ya. Berarti kalau masak jangan sampai warnanya pucat sekali. Kalau warnanya pucat sekali artinya kan sudah lama ya. Sehingga ya tadi kalau pare memang bagusnya masih dalam kondisi kres-kres gitu ya. Pernah ya makan yang sayuran masih kres-kres, biasanya kalau di catering itu dia supaya rasanya masih enak setelah panas kemudian disimpan atau dimasukkan ke dalam air biasa atau air dingin. Jadi berhenti pemanasan di sana. Begitu juga dengan cara kita memasak. Jadi sebisa mungkin yang namanya sayur-sayuran ketika memasak itu jangan sampai terlalu lama, karena dikhawatirkan nanti ada beberapa komponen yang rusak, sehingga sayuran itu ketika memasak dimasukkannya paling akhir. Begitu sudah siap, masukkan sayurannya. Gitu ya, Sherly. Jadi kalau terlalu panas memang ada yang rusak di sana. Apalagi kalau sampai mengering airnya ya. Nah, itu yang diambil ya berarti hanya rasa untuk makannya saja. Untuk khasiatnya mungkin sudah berkurang, jauh berkurang dibandingkan dengan penggunaan secara segar. Itu Sherly. Baik Bu, terima kasih. Oke, kemudian ini bawang merah ya. Di sini bawang merah berdasarkan jurnal ini adalah review terhadap tanaman yang memiliki aktivitas sebagai antidiabetes ya. Salah satunya di sini menyebutkan bahwa bawang memiliki aktivitas antidiabetes yang sangat kuat. Di sini juga bisa menurunkan kadar kolesterol ya. Antidiabetes untuk mengobati diabetes nefropati dengan menurunkan kadar kolesterol level dan menurunkan lipid peroksidanya. Dan di sini juga dibandingkan dengan glibenclamide, the latter being comparable to glibenclamide. Kalau dibandingkan dengan glibenclamide, maka mekanisme yang diduga sebagai apa? Tadi glibenclamide termasuk dalam kelompok obat golongan apa? Sulfonylurea, Bu. Sulfonylurea. Sulfonylurea tadi mekanismenya sebagai apa? Meningkatkan sekresi insulin, Bu. Betul sekali, meningkatkan sekresi insulin. Jadi sebenarnya bawang putih ini bisa memiliki potensi diabetes dengan meningkatkan sekresi insulin. Kemudian ada bawang putih juga. Ini juga bawang putih ya. Ini senyawa aktifnya adalah alisin. Nanti hiperglikemi mekanismenya menstimulasi sekresi insulin ya. Nah, ini dan meningkatkan serum insulin level dan memperbaiki glukosa tolerans ya. Nah, ini juga sama ya, dia bisa meningkatkan sekresi insulin.
Kemudian ada juga, nah sambiloto tadi yang sudah disebutkan. Sambiloto ini sebagai antidiabetes, ini juga bisa. Aloksan. Aloksan tadi mekanismenya bagaimana? Dia merusaknya, apanya yang dirusak? Semua sel yang di pankreas, Bu. Betul, berarti pankreasnya sudah rusak. Kalau sudah rusak berarti dia mekanisme yang apa? Tipe 1, Bu. Tipe 1. Kalau aloksan memang merusak semuanya, tapi dia masih bisa meregenerasi lagi, ya. Bedanya kalau tipe 1 itu sudah rusak dari awal, jadi dia benar-benar tidak bisa memproduksi insulin. Tapi kalau aloksan, dia hanya merusak sebagian saja. Maksudnya merusak sebagian itu tidak rusak total gitu ya, tapi masih bisa memproduksi insulin. Jadi mekanismenya apa? Diabetes tipe 2, Bu. Betul, diabetes tipe 2 dengan mekanisme obatnya yang mendekati sebagai Meningkatkan sekresi insulin. meningkatkan Sekresi insulin. meningkatkan apa nih? Masih bisa memproduksi insulin, tapi sudah rusak. Sekresi insulin, betul. Kemudian ini katarantus ya, kemunting. Ini banyak sekali nih terdapat di pinggir-pinggir got ya. Dia tidak ditanam, tapi dia tumbuh sendiri nih, banyak nih. Bahan aktifnya ini adalah koletvindolin. Ini tidak disebutkan mekanismenya seperti apa, tapi hanya menyebutkan bahwa dia dapat menurunkan kadar glukosa. Kemudian tadi, nah ini Momordica carantia, ada pare. Kalau pare, mekanismenya apa ini? Dia menggunakan STZ atau aloksan. Meningkatkan sekresi insulin. Apa ini mekanismenya? Meningkatkan sekresi insulin, Bu. Betul, meningkatkan sekresi insulin. Coba sekarang ini, Nimbea. Mekanismenya apa ini? Ada kata kunci nggak di sini? Aloksan. Tadi aloksan. Bagaimana aloksan? Masih ingat tadi aloksan? Bagaimana kerusakan yang disebabkan? Merusak setengah, Bu, dari sel-sel di pankreas. Oke, jadi mekanismenya? Meningkatkan sekresi insulin. Betul. Nah, ini adalah lotus. Lotus, ini apa nih? Mekanismenya apa ini? Mekanismenya apa ini? Apa kata kuncinya? Induksinya apa? Diinduksi nggak? Halo? Streptozotocin STZ, atau Bu. STZ. Betul, Sindora. Jadi mekanismenya apa? Sama dengan aloksan ya tadi sebagai induksinya. Maka sekresi insulin, bagus, betul. Nah, ini mekanismenya apa? Jambu. Mekanismenya apa? Yo, silakan dibaca. Halo.
Dian, Meningkatkan Dian? sensitivitas insulin, Bu. Oke, betul sekali Sindora. Oke. Ini ginseng. Mekanismenya apa? Meningkatkan sekresi insulin, Bu. Betul. Oke, ini adalah Rhizoma pragmatis ya. Ini banyak ilalang-ilalang gitu ya, yang bunganya kayak bagus itu ya. Ini nggak ada keterangannya. Nah ini silakan dibaca mekanismenya, kemudian sebutkan. Sudah ketemu? Apa kata kuncinya? Aisfa, mana Aisfa? Hadir, Bu. Iya, apa mekanismenya? Mensekresi insulin, Bu. Meningkatkan ya, meningkatkan sekresi insulin. Tahu dari mana Aisfa? Lihatnya dari kata-kata yang mana? Siapa yang Dari tahu? beta sel itu, Bu. Gimana? Coba kata-kata yang mana yang menunjukkan bahwa ini bisa meningkatkan sekresi insulin? Induksinya Dibaca. dengan aloxip, Bu. Betul. Kemudian and show an effect to decrease blood glucose in normal rates while the serum insulin level increases. Ya, itu menunjukkan ada peningkatan sekresi insulin. Oke, ini leci ya. Leci, mekanismenya apa ini? Bagus, oke, sekresi insulin. Ini Tribulus terrestris. Meningkatkan sekresi insulin, Bu. Oke. Ada lagi, ini fenugrek labet. Apa? Boten. Aku wani mak Apa ini? Dungaran kok bening. Menstimulasi sekresi insulin, Bu. Tahu dari mana? Kata-kata yang apa, Sindora? Dari kalimat yang paling bawah itu, Bu, and stimulating of insulin secretion Oh, and oke. inhibiting of carbohydrate digestive enzyme. Oke, sip ya. Ramdan, mau apa Ramdan? Ini ya. Ini buah maja ya, buah maja. Ada yang sudah sampai dengan senyawa aktif, ada juga yang masih crude penelitiannya ya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Meningkatkan sekresi insulin. Ya, jadi tadi adalah beberapa contoh tanaman-tanaman yang digunakan sebagai antidiabetes. Nah, tugas kalian itu adalah mencari, sama seperti Bu Yanti mencari ini.
cari tanaman ya dari jurnal tentu saja, cari tanaman, kemudian cari tanaman yang memiliki aktivitas anti-diabetes dan juga mekanismenya dia menyerupai mekanisme yang seperti apa. Ya, jadi kalau mekanismenya, oh ini sebagai meningkatkan sekresi insulin, oh ini meningkatkan sensitivitas insulin, oh ini adalah dengan SGLT2-nya ya. Nah, itu silakan. Atau ini dengan untuk menghambat inhibitor alfa glukosidase ya. Silakan dengan beberapa mekanisme antidiabetes kalian cari ya tanaman yang memiliki aktivitas antidiabetes, kemudian sebutkan mekanismenya dan golongan tersebut ya. Misalkan oh yang diduga ini adalah golongan flavonoidnya Bu dengan mekanisme sebagai sekian-kian gitu ya. Hal ini setara dengan obat kimianya apa. Itu ya. Nanti dikumpulkan di hari, ini hari apa sih? Hari Sabtu Jumat ya. Hari Rabu deh kalau gitu. Dikumpulkan di hari Rabu ya. Dan tidak boleh ada yang sama. Gimana Bu taunya nggak ada yang sama? Ya jadi nanti di grup kelas yang sudah dapat nih misalnya Sindora nih pagi sore ini langsung cari, saya langsung cari. Langsung dituliskan. Nomor 1, Sindora pakai tanaman apa? Lalu kemudian setelah itu Muhammad Rinaldi karena ngelihat Sindora udah mencari tanaman, akibatnya jadi pengen nih, wah saya juga nih harus mencari. Akhirnya dapat nih satu tanaman, sudah tahu mekanismenya apa ya, golongan senyawa yang diduga yang ada di tanaman tersebut apa ya. Ditulislah di grup tadi Muhammad Rinaldi tanamannya apa. Sampai nanti semuanya. Jadi kalau misalnya, saya nyari, misalkan Farika nyari tanaman A. Oh, tanaman A sudah dipakai sama Ananda, ya berarti nggak boleh dipakai lagi, cari lagi yang lain. Jadi semakin cepat kalian mengerjakan, maka semakin mudah. Karena belum dipakai sama teman yang lain. Tapi kalau semakin lama mengerjakan, ya semakin pilihannya semakin sedikit gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu Yanti tutup? Karena sudah jam 3:09. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Yang lain? Belum, Bu. Oke. Tugasnya dikumpul hari Rabu paling lambat ya. Nanti Bu Yanti bikin post